rabbal alamin. Insyaallah ulun mewakili atas nama keluarga besar Yusran, keluarga besar Majelis Ta'lim Laila Nur Jannah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan perataan, dan juga terima kasih kepada seluruh siapapun yang memiliki andil di dalam berjalannya berlangsungnya majelis malam hari ini dan majelis-majelis yang akan datang. Maka kami ucapkan ribuan terima kasih dan juga minta ampun dan maaf apabila ada kekurangan di dalam penyambutan tamu atau yang lainnya. Maka insyaallah mudah-mudahan majelis kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mintakan kepada guru kita yang mulia Al-Allamah Al-Habib Syekh Abdullah bin Syekh Abdul bin Salim untuk memberikan nasihatnya kepada kita. Waktu dan tempat kita persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hasan Habsyi fi ta'rif Syibtud Durat ila anzala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ilmi fadhil amin wa radhiyallahu ta'ala bima tajalla al-haqq fi 'alam al-jursi al-wasi' tajalla anzala bi intishari fadlihi fil jalil wa sya'si ila akhir Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang datang darinya yang berlimpah ruah di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita, di setiap kondisi saat keadaan kita. Baik tatkala kita dalam keadaan jaga, bangun, atau tatkala kita dalam keadaan tidur, guring. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus setiap saat waktu kita, setiap detik, bahkan setiap tarikan nafas kita. Bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali apapun yang telah kita miliki selama ini, yang sedang, yang akan datang, semua itu adalah bagian daripada karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita, baik secara lahir atau secara batin. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surga Allah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan terhadap kita nikmatnya secara lahir, nikmatnya secara batin. Dan yang batin yang berkaitan dengan kebaikan, kemaslahatan kita dunia sampai ke akhirat melimpah ruah saat ini. Dan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala serta berkahnya sempurnakan segala nikmat yang kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat. Ya Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruah dan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita, kita amati, selidiki, teliti tentang nikmat Islam yang Allah berikan, nikmat iman yang Allah berikan, nikmat keyakinan yang Allah berikan, nikmat kebaikan yang bisa kita kenal, kita lakukan, nikmat keburukan yang kita bisa tahu dan bisa kita jauhi, baik dari kebaikan dunia sampai akhirat. Ternyata semua nikmat itu kita dapatkan wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mudah-mudahan limpahan salawat salam Allah limpah terhadap keluarga beliau, para sahabat beliau, pengikut dan para pencinta beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan setiap kita sebagai pengikut dan pencinta beliau. Allah jadikan kita menjadi cintanya, dicinta oleh beliau. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin. Tatkala beliau sudah sebutkan kepada kita dan beliau ajak kita untuk mengucapkan segala puji syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua nikmat itu kita sadar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala.
dari jalan ini, cara ini, sebab itu merupakan hanya sebab dan sebagai sarana dan wasilah, tapi hakikatnya yang maha memberi kita segala nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat kekuasaannya, yang jelas bukti keberadaan keagungannya, yang melimpah ruah di alam wujud kedermawanannya, kebaikannya, yang maha agung kedudukan dan keadaannya. Ya, Allah telah ciptakan semua makhluknya karena ada hikmah di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua mereka tanpa terkecuali semua makhluknya dan hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ia karenanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpah membentangkan bagi setiap mereka dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sangat luas itu, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan terhadap setiap makhluknya sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utus kepada setiap mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa terkecuali apapun dan siapapun makhluknya. Yang paling mulia dari makhluknya Allah dan yang paling agung dari hamba Allah yang memiliki kasih sayang terhadap sesamanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ingin di alam azal menciptakan hamba yang tercinta itu Nabi besar Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebarkan, luaskan tanda-tanda bekas-bekas kemuliaannya di alam nyata, di alam tidak nyata, alam keagungnya, anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala termakan dengannya, dan yang maha pemberi kepada setiap kita dan semua makhluknya, dan alam keagungnya di anugerah yang Allah yang nampak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang maha pemberi suatu bentuk yang sempurna, lahirnya batinnya, yang nampak dalam bentuk yang terpuji, baik matanya, semuanya pasti ketika orang melihat mengetahuinya memujinya, dan menyebar luaslah dengan sebab keberadaannya namanya keharuman atau wewangian yang meliputi semua alam wujud dan semua alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat keberadaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihiasi dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah dari awal kita jelaskan, kita mungkin masuk, mungkin ini tandanya atau mungkin yang lainnya. Kita mulai dari pasal yang kedua, tajallal haqq, tajalla menampakkan secara nyata al-haq, Allah zat yang al-haq, hak adanya, hak mulianya, hak agungnya, hak tunggalnya, esanya dan sebagainya. Fi alam qudsil wasi, di alam kudusnya al-wasi yang maha luas. Ya, kalau sudah kita ulangi ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan banyak alam, dan banyak alam-alam yang amat sangat luas, dan kita manusia berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Baru kita berada di alam dunia, kita bertempat di bumi. Satu ciptaan Allah yang amat sangat luas, yang maha luas. Alam qudsihil wa termasuk luas, tapi dibandingkan dengan yang lainnya, ya bumi ini kecil, bahkan amat sangat kecil dan halus. Di tempat yang kita tinggal semua tinggal, karena bumi ini jika dibandingkan dengan ciptaan langit, ulama mengatakan seperti sebuah kelereng. Biar mungkin kelereng yang paling dalam ditaruh di tengah padang pasir. Kelereng itu adalah bumi, padang pasir yang tidak bertepi itu, sepanjang mata memandangi itu tidak ada tepinya, itu langit pertama. Langit pertama dengan langit kedua luasnya seperti kelereng ditaruh di padang pasir yang luas. Kelereng itulah langit pertama, padang pasir luas itulah langit yang kedua, begitu juga seterus sampai ciptaan yang terbesar adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
ada, meliputi semua alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada. Tajalliyan Allah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan yang gini, semua ketetapan yang Allah tetapkan adalah gini. Artinya dahulu kala, dahulu adanya, bukan baru. Cuman baru nampak, baru wujud, baru ada. Tapi ketetapannya sudah dari bahari, sudah dari dulu. Begitu juga kita manusia dalam menciptakan, membuat segala sesuatu. Desainnya sudah kita buat dahulu. Bagaimana bentuk kamarnya, di muka rumahnya, belakang rumahnya, di tengah rumahnya, bagaimana kamarnya, sudah berdahulu kita rencanakan, kita tetapkan, ya. Baru setelah selesai baru dibuat sedikit demi sedikit sesuai dengan rencana tadi, maka jadilah dia. Yang tadinya memang sudah dari dahulu sebelum dibikin, bahkan mungkin setahun yang lalu atau mungkin lebih, itu sudah memang direncanakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah dahulu telah merencanakan untuk menampakkan. Bintisyari, dengan menyebar luasnya fadlihi, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala fil gharibi wasyasik, dalam namanya jarak yang dekat dan jarak yang jauh, pada jarak yang dekat dan pada jarak yang jauh, melebar luas, parak jauh di alam yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menciptakannya, menganugerahkan segala kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi ciptaan tersebut. Walahul hamdu, maka baginya segala puji. Karena kita tahu, kita mengerti, kita kenal, kita paham, kita yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha mampu, Allah Maha kuasa, Allah Maha bijak, Allah Maha adil, dan Allah Maha segalanya. Maka kita yakin bahwasanya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, Ia ciptakan secara sempurna, secara teliti, tidak ada kekurangannya. Andaikan ada kekurangannya, itu yang kita lihat, tapi dalam kekurangannya itu adalah kesempurnaan baginya. Kenapa? Karena Ia yang Maha mengetahui. Saat ini akan datang secara terperinci, mendetail semuanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, Ia menciptakan yang paling baik, yang paling muhkam antara satu dengan yang lainnya, serasi pas tanpa ada kurang. Maka baginya segala puji dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik yang telah Allah tetapkan yang Allah telah tetapkan bagi kita. Yang membuat ketetapan itu tidak baik hanya prasangka kita yang tidak baik kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, "Ana inda dhanni 'abdi bi," kata Allah, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan fala wa in dhanna bi syarran fala. Jika hambaku menyangka bagi terhadapku kebaikan, baik, maka aku akan berikan kebaikan itu. Maka jika ia menyangka kepadaku keburukan, maka aku akan berikan kepadanya keburukan itu. Jadi tergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan prasangka kita. Begitu pula begitu juga sebaliknya. Yang jelas kita tahu Allah yang Maha teliti, Allah yang Maha bijak, Maha sempurna dalam menciptakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu yang sudah pasti terbaik di luar nalar akal kemampuan kita manusia. Kadang-kadang kita menyangka sesuatu itu baik, ternyata tidak. Kadang-kadang kita menyangka sesuatu itu tidak baik, ternyata
Baik. Yang jelas falahul hamdu, maka baginya segala puji, yang telah menciptakan, mengatur segala sesuatu yang sempurna dan yang terbaik. Maka baginya aku lantunkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur terhadap ketetapan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu dengan bijak, dengan baik. Alladzi la tanhasir afraduhu bi ta'dad, yang tidak tanhasir namanya terfokus, afraduhu afradnya, satu-satunya satuan dalam puja-puji tersebut kehadirat Allah Subhanahu wa taala bita'dad, dengan bilangan apapun. Artinya segala puji yang tidak terbilang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, yang Allah Subhanahu wa taala memang sengaja akan menampakkan di alam wujud yang maha luas dan kudusi ini, namanya tanda-tanda kemuliaan, keagungan, kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yumallu takraruhu bi kathrati ta'dad, dan tidak merasa bosan kita dengan selalu mengulang-ulangnya dengan banyak bilangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, hari ini alhamdulillah, besok alhamdulillah, lusa alhamdulillah, bulan ini, minggu ini alhamdulillah, bulan depan, sampai setiap saat waktu kita tidak bosan kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang memang betul Allah Subhanahu wa taala limpah-ruahkan terhadap kita di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita, yang Allah Subhanahu wa taala minta bagi setiap kita atas segala nikmat yang Allah berikan adalah ucapan tanda syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta bayar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anda, Allah minta untuk kita mensyukurinya, menggunakannya dengan baik, dan Allah menjadikan untuk menambahkan syukurnya kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Kembali kebaikan yang bagi diri kita sendiri, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, menggunakannya dengan baik, Allah tidak bertambah maha atau lebih dari sifat asma, kemuliaan, keagungan yang dimiliki oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, kalau tidak ada yang mensyukuri nikmat Allah, Allah tidak berkurang mahanya. Karena semua tidak ada mensyukuri nikmat. Begitu juga kalau semua mensyukuri nikmat Allah, tidak bertambah mahanya. Itulah Allah yang bertambah berkurang itu makhluknya. Kalau Allah tidak bertambah, tidak berkurang. Karena bertambah itu menunjukkan tadinya sebelum bertambah ada kurang, apalagi berkurang, apalagi tadinya bagus ternyata merosot, berarti itu tidak sempurna. Allah tidak bertambah, Allah tidak bertambah kemuliaan keagungan Allah, tidak berkurang juga kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dari dulu seperti itu sampai saat ini, sampai akan datang, dan sampai waktu yang tanpa batas seperti itu, tidak bertambah, tidak berkurang. Yang bertambah berkurang itu makhluknya, ciptaan. Kenapa? Karena selain Allah lemah sehingga ia bertambah, sehingga ia berkurang. Allah tidak bertambah, Allah tidak berkurang. Aitu abraza min alamin imkan, tatkala Allah nampakkan di alam mungkin ini, artinya mungkin adanya alam ini, mungkin tiadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak wajib untuk menciptakan alam, dan Allah pun tidak wajib untuk menciptakan penghuni makhluk yang Allah tempatkan di alam yang ada. Maka alam itu, ciptaan itu adalah hal yang mungkin adanya, mungkin tiada. Allah tidak wajib untuk mengadakannya, dan Allah pun tidak wajib untuk mentiadakannya, karena tidak ada kewajiban bagi Allah atas Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan, untuk tidak menciptakan. Maka ciptaan selain Allah itu adalah hal yang mungkin adanya bagi Allah, mungkin tiada. Artinya mungkin Allah ciptakan, mungkin juga Allah tidak ciptakan. Artinya tidak wajib Allah ciptakan, dan mustahil Allah ciptakan. Maka alam ini adalah sesuatu hal yang mungkin. Artinya boleh ada, boleh tiada. Ada sifat yang dimiliki oleh Allah yang berkaitan dengan Allah, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang mungkin, ada yang
Sifat yang menunjukkan kelebihan, kemuliaan, keagungan, ketinggian, keluhuran, itu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Allah wajib, artinya akal mengatakan Allah harus seperti itu. Sifat yang menunjukkan kekurangan apapun ia, lemah, kurang perkasa, tidak mampu, tidak melihat, dan lain sebagainya, itu adalah mustahil. Akal mengatakan tidak mungkin Allah seperti itu. Tidak terbayang, tergambar dalam akal pikiran kita bahwasanya Allah seperti itu. Namanya artinya akal mengatakan pasti ini tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ini. Kalau mungkin ya boleh adanya. Boleh Allah melakukannya, boleh Allah meninggalkannya, boleh Allah mengadakannya, boleh Allah mentiadakannya, mungkin. Maka alam dan semua penghuni alam adalah sesuatu hal yang mungkin. Apa itu alam? Selain Allah namanya alam. Selain Allah namanya alam. Artinya kenapa dinamakan alam? Karena ia tanda akan keberadaan Allah. Langit alam, bumi alam, arasy alam, kursi alam, dunia alam, akhirat alam, nabi, rasul alam, jin alam, udin pun alam. Bagah udin pakai baju hijau. Orang kira mau pengantin, ternyata mau pukul terbangan alam. Kenapa dinamakan alam? Karena ia tanda akan keberadaan yang menciptakannya, tanda akan ada yang menciptakannya, maka ia adalah alam. Alam itu apa? Sesuatu hal yang mungkin bagi Allah. Artinya mungkin Allah adakan, mungkin Allah tiadakan. Atau bukan wajib, tidak harus. Begitu juga Nabi kita Muhammad, bagian daripada alam. Nabi Muhammad alam bukan alam. Kenapa? Karena ia tanda terbesar, bahkan ia bukti terbesar, terkuat, terhebat akan adanya Allah. Tapi ia alam. Apa arti alam? Dia hal yang mungkin bagi Allah. Apa arti mungkin? Arti mungkin Allah ciptakan seorang makhluk seperti yang mungkin juga Allah ciptakan. Artinya tidak wajib Allah cipta. Itu namanya mungkin. Jadi selain Allah namanya alam. Kenapa dinamakan alam? Karena ia tanda akan adanya keberadaan Allah. Kenapa? Karena akal mengatakan tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa yang mengadakannya. Tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa yang mengadakannya. Allah mengatakan pasti secara hukum akal ada yang mengadakannya. Tidak mungkin bang ada gahwa kopi hitam pahit dari kopinya. Ada, tapi tidak ada yang bikin. Karena ada acil yang bikin. Kira-kira mustahil akal mengatakan. Mustahil sampai ke meja Habib nih. Kira-kira tidak ada yang bikin, tidak ada yang bawa. Mustahil. Mustahil pasti ada yang bikin. Yang bikin itu pasti di dapur sana apa? Terus dibawa sama acil yang bikin. Mungkin namanya dari tangan ke tangan sampai ke tangan Ustaz Midi sampai ke meja ini. Begitu namanya sesuatu yang mungkin alam. Apa alam? Ini cangkir beserta isinya dan beserta piring yang ada di bawah yang kecil sebagai tanda. Tanda apa? Tanda ada yang bikin. Ada yang bikin ya. Siapa yang bikin? Ya acil dalam situ Pak. Mungkin acil, mungkin julak, Allahu a'lam. Yang jelas pasti ada yang begitu juga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini alam. Pasti ada yang bikin semuanya. Siapa yang bikin? Allah. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tiba-tiba ada secangkir kopi pahit. Kebetulan ada. Kira-kira akal ngomong apa? Gumuli kamja. Tidak bohong, akal mengatakan mustahil. Apa mustahil itu artinya pasti tidak bujur. Kalau tidak ada yang menciptakan, pasti ada yang mencipta, pasti ada yang bikin. Begitu juga alam semesta ini. Kalau kopi aja yang kecil ini, secangkir kopi ini, cuman habisnya bang, kalau diminum
ada yang bikin, apalagi alam yang termasuk sekali lagi Nabi Muhammad alam. Apa maksudnya alam? Ciptaan. Arti alam itu apa arti ciptaan? Yang tadinya tidak ada jadi yang tadinya tidak ada jadi ada. Kenapa? Pasti secara akal ada yang mengadakannya. Tidak mungkin sesuatu itu ada, tidak ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Allah. Allah ada yang mengadakan. Allah tidak ada yang mengadakannya. Ialah yang mengadakan segala sesuatu yang ada, dan Ia tidak ada yang mengadakannya. Kalau Allah ada yang mengadakannya, nanti yang ada yang mengadakannya ada lagi yang mengadakannya. Itu tidak mungkin. Artinya ada akal mengatakan ada satu zat yang maha segalanya, ialah yang pencipta, dan segala sesuatu selainnya ciptaan dan Ia tidak ciptakan. Itulah Allah yang merupakan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang maha Apa maksudnya? Apa artinya? Apa yang kita bisa pahami darinya? Bahwasanya pejuang dan para pahlawan itu 99,9% adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena buktinya ketika mereka berjuang melawan penjajah, siapapun mereka, Jepang lewat, pokoknya semua lewat dengan takbir kalimat Allahu Akbar. Padahal mustahil, dari segi akal mustahil kita bisa merdeka. Mustahil. Senjata kita hampir rata-rata bambu runcing melawan senjata bom dan lain sebagainya. Senjata bom dan lain sebagainya kira-kira bisa? Ya tidak bisa. Tapi keyakinan mereka terhadap Tuhan yang Maha Esa, para pejuang pahlawan itu, yang mereka meyakini kalau Allah menghendaki segala sesuatu untuk terjadi maka terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi dan menghalaunya untuk tidak terjadi. Begitupun sebaliknya. Maka mereka meninggalkan para pejuang kita kepada kita untuk betul-betul beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya Tuhan itu hanya satu, Tuhan yang maha apa itu esa, satu, tunggal. Tidak ada Tuhan Abah, Tuhan Mama, Tuhan namanya anak. Tuhan itu hanya satu. Dia tidak membutuhkan Abah, dia tidak membutuhkan Mama, dia tidak membutuhkan anak, apalagi istri. Kenapa? Karena kalau ia membutuhkan berarti ia lemah. Kalau ia membutuhkan berarti ia lemah. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Bukan berarti Allah membutuhkannya, enggak. Allah menciptakan langit, Allah membutuhkan langit. Allah tidak membutuhkan langit. Allah menciptakan Nabi Rasul, Allah membutuhkan Nabi Rasul. Allah tidak membutuhkan Nabi dan Rasul. Allah menciptakan namanya arsy kursi, Allah tidak membutuhkan arsy dan kursi. Allah ciptakan para malaikat dengan tugas masing-masing. Allah tidak membutuhkan malaikat. Kenapa? Karena yang membutuhkan itu berarti lemah, sehingga ia membutuhkan yang lainnya. Apalagi Allah ciptakan arsy, Allah mau duduk di arsy. Astagfirullahaladzim. Berarti Allah itu membutuhkan arsy. Kenapa uyuh bang berdiri sudah? Jadi mau duduk, Allah ciptakan arsy, itu mustahil. Kenapa? Karena Allah posisinya tidak dalam keadaan berdiri, Allah posisinya tidak dalam keadaan duduk, Allah posisinya tidak dalam keadaan berbaring. Bagaimana posisi Allah? Wallahu. Kalau Udin tahu kita duduk. Udin duduk. Sebentar lagi dia berdiri, sebentar lagi dia turun. Itu namanya manusia. Kenapa? Karena lemah. Karena kita lemah, jadi kita membutuhkan duduk. Tidak mungkin kita berdiri sepanjang hidup. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat memang kuat. Dari dulu Allah ciptakan untuk berdiri sampai kapan? Sampai Allah malam, sampai batas yang ditetapkan oleh Allah. Tidak pernah dia duduk. Jadi Allah seperti itu juga. Allah tidak berdiri
Kalau berdiri berarti sama dengan manusia dan makhluk lainnya. Berarti kalau sama berarti Allah tidak maha segalanya. Kenapa? Karena masih ada yang menyamainya. Allah tidak berdiri, Allah tidak duduk, Allah tidak berbaring. Bagaimana Allah? Wallahu a'lam. Di mana Allah? Sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah di situ. Sampai saat ini Allah di situ. Sampai seterusnya pun Allah di situ. Di mana? Ala siratin mustaqim. Di mana itu? Wallahu a'lam. Dan Allah tegaskan kepada kita, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu selain Allah yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha pencipta di alam semesta ini hanya satu Allah. Selain Allah ciptaan. Yang wajib di alam semesta ini adanya Allah dan sifat-sifatnya. Yang mustahil di alam semesta ini namanya yang kebalikan, sifat-sifat yang wajib baginya, selainnya adalah mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ciptakan selainnya, ciptakan semua makhluknya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di alam kudusnya Allah tidak membutuhkan semua ciptaannya. Karena kalau kita mengatakan Allah membutuhkan ciptaannya, berarti Allah lemah. Kenapa? Karena buktinya ia membutuhkannya. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala ga'imun binafsihi wal hayyul qayyum. Allah dat yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Ia tidak membutuhkan tempat, ia tidak membutuhkan masa zaman, ia tidak membutuhkan waktu, ia tidak membutuhkan selainnya. Itulah Allah. Kalau yang membutuhkan selainnya itu bukan Allah, mungkin di rumah. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Dan tidak boleh kita melebihi segala sesuatu selain Allah dari kedudukan yang layak baginya. Tidak boleh. Tidak boleh juga kita mengatakan Allah Muhammad Allah. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Allah sudah tegaskan kepada kita dengan ayat yang tegas yang mudah untuk kita baca. Walam yakul lahu kufuwan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak boleh. Sekali lagi, Allah menciptakan segala makhluknya, Allah tidak membutuhkan. Allah ciptakan Nabi Muhammad dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, kedudukan yang Allah anugerahkan untuknya. Allah tidak membutuhkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, apakah berkurang Allah? Tidak maha esa Allah, tidak maha kaya Allah, tidak maha agung mulia Allah. Enggak. Tetap Allah seperti Allah ciptakan Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan Nabi Muhammad. Allah ciptakan alam, Allah tidak ciptakan alam. Allah seperti itu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Kenapa? Kalau bertambah berarti lemah. Kalau berkurang apalah? Surat syahadat insan. Bentuknya, rupanya manusia yang mulia ini Nabi besar. Ternyata segala puji yang tanpa terbatas itu, yang tidak pernah kita bosan untuk mengulanginya setiap saat waktu kita. Atas apa? Atas Allah ciptakan Nabi kita Muhammad. Berarti Nabi Muhammad adalah anugerah terbesar bagi kita dan bagi setiap makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita selalu puja-puji beliau. Jangankan kita puja-puji beliau, jangankan makhluk Allah, jangankan malaikat, jangankan Nabi Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, jangankan namanya ciptaan Allah yang lainnya, Allah pun puja-puji Nabi Muhammad. Dan Allah pun tidak bosan puja-puji Nabi Muhammad. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah puja-puji Nabi Muhammad. Yang saat Allah berikan maqamul mahmud, kedudukan yang mulia yang terpuji bagi Nabi besar Muhammad, sehingga semua makhluk dari Nabi Adam sampai hari kiamat dan makhluk yang sebelum Nabi Adam sampai hari kiamat tanpa terkecuali malaikat dan lain sebagainya, mereka semua akan puja-puji Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wa alihi wasallam. Maka kita pun akan memuja-muji Nabi Muhammad sampai kapan? Sampai di waktu tanpa terbatas. Walaupun kita masuk ke dalam surga, kita akan masih tetap puja-puji Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia lihat beliau layak untuk dipuja-puji senantiasa selalu oleh kita sebagai hamba Allah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan kita melalui perantara Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan menjadi pujaan setiap nabi dan rasul, pujaan setiap malaikat dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kaitkan hati kita, ikatkan sanubari kita kecintaan kepadanya, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mudah Allah jadikan kita yang dicintai di sisi Nabi Muhammad. Mudah kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ibunda tercinta Hajah Ramdiah binti Muiz yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, sembuhkan segala penyakitnya. Dan mudah-mudahan kita pun yang hadir sakit, keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, mungkin anak kita, istri kita, famili kita, andai orang kita, semua saudara kita dimanapun mereka berada, dari kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan semua penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, rezeki terutama rezeki ahli bait, ahli yus keluarga. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah luaskan. Begitu juga Allah luaskan namanya berkahi usaha kita, rumah tangga kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan apapun hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan Allah angkat derajat para pahlawan kita yang berjuang untuk membela rakyat negara Indonesia. Amin. Tanpa pamrih mereka korbankan keringatnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, dan hartanya, bahkan nyawanya untuk kita, generasi yang datang setelahnya, dan negara ini titipannya. Dan kita harus ingat bahwasanya semua yang tinggal di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, siapapun dia adalah rakyat. Dari status sosial yang paling tinggi presiden sampai yang paling rendah, semua sama. Statusnya adalah rakyat Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi titipan mereka berupa negara Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, yang mereka titipkan kepada kita untuk kita jaga setelah mereka bela setelah mereka pelihara setelah mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita amanat dalam menjalankan titipan mereka, dan tentunya dengan iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan majelis ini sampai kepada mereka dan membahagiakan hati mereka di alam barzah mereka. Mudah-mudahan kita pun mendapat doa dari mereka, dan mudah-mudahan kita pun menjadi rakyat yang datang setelah mereka, mampu membahagiakan mereka dengan menjaga amanat titipan mereka fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabb, min al-uqul afraha wa min al-adhan asbaha wa min al-azkaha min al-akhlaq atyabaha min al-ajzab salaha wa min al-afi akmalaha min ad-dunya khairaha min al-akhirati na'imaha. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi ibtila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir la ilaha illa anta wasna bihamdika fi hadhihi sa'ah تقضي حاجاتنا قريب. وصلى الله على نبينا وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.